Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Harap dari saya ya sampai saat ini. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada siang ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas ataupun yang mewakili silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak akan ambil absennya terlebih dahulu. Adelia Puspa, Adinda, Aisyah, Aulia, Asis, Basman Wahyudi, Beni, Cantika, Yola, Enda, Fatia, Gia, Indah, Enrique, Irfan, Maurisa, Anggit, Hadir, Pak. Nabila, Naura, Nur Zaidu, Putu, Rahman Nadi, Rajwa, Repi, Sahid, Sapa, Serapi, Terang Pena, Pani, Pipi, Widya, Wismaini, Wiola. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, di pertemuan yang kedua ini kita masih membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan submateri tentang sistem peradilan di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai ke materinya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu dengan kalian yang ada di kelas ini. Nah, di materi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem hukum di Indonesia. Nah, yuk, siapa yang masih ingat lah tentang sistem hukum? Yuk. Ya, siapa yang masih ingat tentang materi yang kemarin? Yang masih ingat? Bapak tunjuk aja, mungkin ramalan tadi. Ya. Tentang terkait dengan materi kita di pertemuan sebelumnya tentang sistem hukum di Indonesia. Apa itu, Nak? Kemarin dapat saya dapat menyimpulkan bahwa yang dapat kita pelajari kemarin macam-macam hukum. Yang pertama, menurut sumbernya. Hukum itu adalah hukum yang tergantung di dalam peraturan, undang-undang dasar. Hukum adat, yang kedua, hukum adat atau kebiasaan adalah peraturan adat yang tidak tertulis. Yang ketiga, hukum jurisprudensi, yaitu hukum dari putusan pengadilan. Yang keempat, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan negara peserta perjanjian internasional.
B. Menurut bentuknya. Yang pertama tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar. Yang contohnya undang-undang. Yang kedua tidak tertulis, contohnya peraturan adat atau kebiasaan. Yang ketiga atau C. Menurut tempat berlakunya. Yang pertama nasional, berlaku dalam suatu negara. Yang kedua internasional, berlaku hukum yang berlaku antar satu negara dengan negara lainnya. Yang ketiga hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. D. Yang keempat menurut berlakunya. Yang pertama ius constitutur, yaitu hukum positif atau berlaku sekarang. Yang contohnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Hak Asasi Manusia. Yang kedua ius constituendum, yaitu hukum negatif atau yang akan datang. Yang contohnya seperti rencana undang-undang. Sekian, terima kasih. Baik. Itu terkait dengan pertemuan kita sebelumnya. Baik, di pertemuan kita yang sekarang ini kita membahas tentang sistem peradilannya lagi. Baik. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah video tentang klasifikasi peradilan di Indonesia. Kita akan membahas tentang klasifikasi peradilan Indonesia atau peradilan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum video ini kita mulai, pada baiknya kalian bisa subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mencoba Negara. Bicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak lepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan ini ada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia digambar oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Dalam peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara atau sebuah mahkamah konstitusi. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Oke. Nah, proses peradilan dilakukan atau dilaksanakan di sebuah tempat yang disebut pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan konsep antara peradilan dengan peradilan. Peradilan itu merujuk pada proses mengadili sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan atau sesuai dengan perkaranya apa. Nah, sedangkan pengadilan itu merujuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses menegakkan hukum. Jadi kalau pengadilan itu adalah prosesnya dari awal sampai akhir sampai pengambilan keputusan, sedangkan
Saya ulang lagi, kalau peradilan itu prosesnya dari awal sampai akhir, sedangkan pengadilan adalah tempat. Oke. Lanjut. Yang akan kita bahas pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai badan peradilan yang ada di bawahnya. Yang pertama adalah peradilan umum. Peradilan umum itu bagi rakyat pada umumnya mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. Jadi kalau ada orang mencuri, orang membunuh, orang melanggar, membuli dan lain sebagainya akan diadili di peradilan umum. Nah, peradilan umum itu ada dua tingkatan. Tingkatan pertama disebut sebagai pengadilan negeri, itu adanya di ibu kota, kabupaten atau kota. Sedangkan tingkatan yang satunya lagi kita sebut sebagai tingkatan banding. Banding adalah pengadilan tinggi, itu ada di ibu kota provinsi. Nanti kalau di Malang, pengadilan negerinya ada di kota, ada di kabupaten, di kabupaten ada. Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding atau pengadilan tinggi ada di yang selanjutnya ada yang namanya peradilan agama. Peradilan bertugas dan memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, berwaris, hibah, wakaf, dan lain sebagainya. Yang berhubungan agama sama, peradilan agama juga dilaksanakan pada tingkat pertama disebut sebagai pengadilan agama ada di kota kabupaten, dan pengadilan tingkat negeri dengan tinggi dilaksanakan oleh peradilan tinggi agama ada di ibu kota provinsi. Ya. itu dua yang biasa. Peradilan militer dilaksanakan kekuasaan dengan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara. Pengadilan militer meliputi pengadilan militer yang biasa, ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang selanjutnya ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa ketika kepegawaian. Kalau peradilan tata usaha negara ini khusus yang berkaitan dengan sengketa kepegawaian, bukan berkaitan dengan sertifikat seorang pegawai. Jika bermasalah, maka dia bisa mengajukan ke pengadilan tata usaha negara. Ini khusus yang berhubungan dengan administrasi seorang pegawai negara. Pengadilan tata usaha negara dilaksanakan pada tingkat pertama. Kalau pengadilan tata usaha negara ada di ibu kota atau adanya di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pada tingkat banding oleh pengadilan tinggi tata usaha negara di ibu kota provinsi. Jadi sama semuanya. Jadi kalau kita katakan dari 4 pembagian tadi semuanya mempunyai tingkatan. Tingkatan yang pertama ada di ibu kota ada di ibu kota kabupaten atau kota. Tingkatan yang tinggi lagi kita sebut tingkat banding, ada di tingkat provinsi. Kemudian yang paling tinggi kita sebut pada tingkat kasasi, ada di Mahkamah Agung. Itu kan mungkin pertemuan kali ini untuk penjelasan dari Mahkamah Konstitusi
akan saya lanjutkan di bulan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur channel ini dengan cara like, comment, and share kepada teman-teman yang lain akan semakin banyak yang tahu tentang video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Baik anak-anak semua, dari tontonan kalian tadi, ya, tontonan yang Bapak sampaikan tadi, ya, yang telah kita tonton masing-masing, itu silakan kalian duduk secara berkelompok untuk membahas materinya masing-masing. Silakan, dari sekarang. Ya, silakan diskusikan ke kelompoknya masing-masing untuk memecahkan materinya masing-masing. Ya, silakan. Dari kelompoknya masing-masing, dari tempat duduk masing-masing. Ya. Perwakilan aja. Yang namanya lagi kan dari orang Itu bang, sejauh jawab itu seluruhnya yang jawab. Satu. Ya. Satu. Perwakilan masing-masing. Oke, silakan untuk mendiskusikan terkait dengan materinya masing-masing. dibandingkan hasil yang kita beli tadi. Perencanaan itu yang kita ada di kita ada fokus kan ada di hasil Baik, Bapak rasa
itu cukup. Bapak ingin terlebih dahulu ke kelompok yang membahas tentang peradilan umum. Ya, kelompok mana nak? Oke, silakan dipaparkan terlebih dahulu. Dan kita bersama-sama akan mendengarkan paparan daripada kelompok yang membahas tentang peradilan umum. Pada kelompok yang membahas tentang peradilan umum, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya dari perwakilan kelompok 1 yaitu membahas tentang peradilan umum. Saya akan memaparkan sedikit materi atau menjelaskan tentang materi dari peradilan umum. Nah, peradilan umum ini adalah peradilan yang berlaku bagi rakyat pada umumnya mengenai perdata dan juga mengenai pidana. Jadi peradilan umum ini berlaku untuk seluruh rakyat, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Nah, peradilan umum ini itu dibagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama itu pengadilan negeri atau tingkat pertama, yaitu pengadilan umum yang terletak di ibu kota, kabupaten atau kota. Jadi pada tingkat pertama itu peradilan umumnya bernama pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini itu adanya di kabupaten atau kota. Contohnya di Kabupaten Buko itu ada pengadilan negerinya. Nah, pada tingkat yang kedua atau dinamakan yaitu pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi ini adalah pengadilan umum tahap kedua, atau misalnya masalahnya atau masalah atau perkaranya belum selesai di pengadilan negeri atau pengadilan tahap pertama, maka itu akan diselesaikan atau dilanjutkan di tahap kedua oleh pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini adalah peradilan umum yang ada di ibu kota provinsi. Jadi peradilan umum ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama itu pengadilan negeri yang berada di kabupaten atau kota. Jika masalahnya tidak selesai atau perkara tidak selesai, itu akan dilanjutkan atau dibandingkan dengan pengadilan tinggi, yaitu pengadilan yang ada di ibu kota provinsi. Itu materi mengenai peradilan umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok yang melakukan peradilan umum. Oke, 3 kelompok sisanya silakan. Ada sekiranya yang belum paham tentang terkait dengan peradilan umum, silakan ditanyakan dengan kelompok yang menyajikan. Ya, silakan. Ya, Bapak ingin ke kelompok yang belakang Bapak ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Seperti kasus Kalau pindah ganti nama kriminal, lebih ke kriminal. Korupsi juga. Korupsi ke masuknya ke kasus. kalau perdata Tapi masuk peradilan umum. Kalau misalnya dibanding contoh-contoh korupsi seperti iya gitu. Sampai tadi ada yang nama besar lah. Kan itu kadang tanggal lahir kan kadang itu sering salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mansura Fadila dari kelompok 5. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kan tadi katanya kan kalau peradilan umum itu kan ada beberapa tingkat. Nah, yang tingkat paling tinggi itu biasanya untuk kasus apa? Bisa kami bantu? Nah, teman kalian ini bertanya tingkatan yang paling tinggi itu, ya tingkatan yang paling tinggi ya. Apa contoh kasusnya? Seperti itu. Dia menangani apa? Ya, paham ya? Oke. Kalau kelompok yang tengah, silakan. Ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Nah, di sini kan peradilan umum itu berlaku bagi rakyat pada umumnya mengenai suatu perkara, perdata atau pidana. Nah, yang dimaksud dengan
Kasih yang biasa. Oke, untuk kelompok yang terakhir, ya silakan. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Kasus apa saja yang diselesaikan di pengadilan? Jadi secara bisa dijawab langsung. Oke. Untuk pertanyaan tadi kita cukupkan ya. Kita sambung ke kelompok 2 untuk memaparkan materinya, hasil diskusinya, sembari kelompok 1 ini mencarikan jawabannya terkait dengan pertanyaan yang dilemparkan ke kelompok yang tadi. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Nazara Sandi, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai peradilan agama. Yang dimaksud dengan peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Nah, peradilan agama ini terdiri dari pengadilan agama. Pengadilan agama ini adalah pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul di masyarakat yang khususnya beragama Islam. Yang kedua terdiri dari pengadilan tinggi agama, yakni pengadilan yang merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Dan yang terakhir adalah pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sekian hasil diskusi kami. Ya, silakan pada kelompok lain untuk bertanya. Kita ambil ke kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, pada kelompok 1 silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Muslimai dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Nah, seperti yang kalian katakan tadi, peradilan agama itu ditujukan kepada umat Islam atau umat Muslim. Nah, kemudian jikalau memang begitu, peradilan umum dengan peradilan agama itu apa bedanya? Oh, berarti perbedaan Perbedaan mendasar antara peradilan umum dan peradilan Agama. Oke, kita tampung. Yuk, silakan. Kelompok 3, silakan. Ya, pada kelompok 3 ya silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Nah, pada kelompok 2 itu kan membahas tentang peradilan agama. Di poin nomor 3 itu ditekankan bahwa terdapat pengadilan khusus di mana mencakup peradilan syariah Islam yang berada di Provinsi Aceh. Pertanyaan saya, apakah boleh orang yang beragama lain itu menyelesaikan permasalahannya di peradilan agama? Terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan daripada kelompok 3 untuk kelompok 2. Pada kelompok 4 dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 4, saya ingin menanyakan, peradilan agama kan dibawahi oleh Mahkamah Agung. Apa hubungan peradilan agama dengan Mahkamah Agung? Oke, hubungannya peradilan agama dan Mahkamah Agung. Oke, yuk, silakan. Ditampung pertanyaan kelompok 2, silakan disimpan, dicari jawabannya nanti. Kepada kelompok 3, silakan untuk memaparkan ataupun mempresentasikan hasil materinya. Silakan. Baiklah, saya akan memaparkan hasil materi diskusi dari kelompok 3, yaitu menyangkut tentang peradilan militer. Sebelum kita bahas peradilan militer, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Peradilan militer ini adalah proses mencari keadilan yang dikhususkan pada TNI atau Polri atau Angkatan ABRI. Nah,
peradilan ini dilakukan di pengadilan. Pengadilan itu adalah tempat untuk mengadili. Peradilan militer ini memiliki 4 pengadilan, yaitu yang pertama pengadilan militer yang dibedakan berdasarkan pangkat terdakwa. Yang pertama pengadilan militer ini terdakwanya adalah prajurit yang tingkatnya kapten ke bawah, sedangkan pengadilan militer tinggi ini adalah terdakwa yang memiliki tingkat atau pangkat di atas terdakwa yang disidangkan di pengadilan militer. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu selanjutnya adalah yang ketiga, pengadilan militer utama. Pengadilan militer utama ini yaitu adalah pengadilan yang memeriksa atau memutuskan pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan yang bersenjata yang telah putus pada tingkat pertama. Lalu yang terakhir adalah pengadilan militer pertempuran. Pengadilan ini susunan resmi. Pengadilan ini adalah pengadilan yang dihadiri oleh satu auditor militer atau militer tinggi yang dibantu oleh satu panitera. Nah, mungkin itu saja sedikit materi tentang pengadilan militer dari kelompok kami. Baiklah, kami akan buka sesi tanya jawab untuk setiap kelompok. Terima kasih. Ya, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 3 yang membahas tentang peradilan militer. Seperti yang kita tahu, kasus yang sedang viral sebelumnya yaitu kasus Brigadir J dan Verdi Sambo. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pangkat Verdi Sambo itu lebih tinggi daripada pangkat Brigadir J. Nah, tadi kan pembagian kasusnya peradilannya itu kan berdasarkan pangkat. Sedangkan di sini kan terdapat kasus 2 orang yang memiliki pangkat yang berbeda. Itu peradilannya masuk ke peradilan militer tinggi atau militer rendah? Terima kasih. Ada yang jenderal, ada yang brigadir ya? Ya. Oke, udah tampung, silakan. Yuk, pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang cerdas. Yuk, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 3 yang membahas tentang peradilan militer. Pertanyaan saya, mengapa militer mempunyai peradilan sendiri dan apakah seorang anggota militer itu bisa yang melakukan tindakan pidana itu dapat diadili di persidangan umum? Jadi pertanyaan mengapa militer tuh ada pengadilan sendiri sama apakah terdakwa militer bisa disidangi di sidang umum? Oke, pertanyaan yang sangat cerdas. Mengapa militer itu punya pengadilan tersendiri? Kenapa tidak diadili di peradilan umum? Ya, yuk, yang lain. Bisa kanan sih. Bisa sikit. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Dewi Putri, saya perwakilan dari kelompok 2. Apakah peradilan militer itu hanya menangani masalah dari angkatan militer saja, seperti polisi, tentara, dan lain-lain? Kalau iya, berikan contoh kasusnya dan alasannya apa? Oke, silakan bergabung. Oke, selanjutnya silakan kelompok yang terakhir untuk memaparkan hasil. Begini, saya di sini mewakili dari kelompok 4 yang memberikan hasil diskusi kami tentang peradilan tata usaha negara. Secara umum, peradilan tata usaha negara atau merupakan lingkungan peradilan dibentuk dengan peradilan yang dibentuk dengan tanda disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986. Peradilan tata usaha negara menjadi lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung yang membantu menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
Fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara yang pertama, melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial, maupun administrasi umum. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman. Perkara atau kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain yang pertama gugatan pertahanan, yang kedua gugatan pertanahan, yang kedua gugatan pemilihan umum kepala daerah, yang ketiga gugatan kepegawaian. Pengadilan Tata Usaha Negara terbagi menjadi dua tingkat, yaitu yang pertama Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten guna menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota atau provinsi yang memutuskan tata usaha negara di tingkat banding. Susunannya terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Sekian hasil diskusi dari kelompok 4 dan terima kasih. Apakah dari kelompok lainnya ada yang ingin ditanyakan soal dari hasil diskusi kami tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nazwa. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan kepada kelompok 4. Kan Pengadilan Tata Usaha Negara itu kan apakah hanya membahas tentang usaha yang dimiliki negara saja? Lalu bagaimana yang bukan dari usaha milik negara seperti kaki lima dan usaha swasta lainnya? Terima kasih. Iya. Pertanyaan yang cerdas. Oke. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Kapan suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan gugur? Kapan suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan gugur? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok berikutnya silakan. Saya perkenalkan, nama saya Said Sulamal, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan alasan-alasan apa saja yang dapat digunakan dalam gugatan tata usaha negara. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita balik ke kelompok 1. Ya, untuk menyelesaikan tugasnya yang ditanyakan oleh kelompok lain tadi. Ya, silakan. Bentar aja. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2, 3, dan 4 atas pertanyaannya mengenai materi yang kami bahas. Kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari kelompok 2. Pertanyaannya ialah apa saja kasus yang dibahas di Pengadilan Tinggi atau contoh dari kasus yang dibahas di Pengadilan Tinggi. Nah, Pengadilan Tinggi ini sama tugasnya sebenarnya dengan Pengadilan Negeri, tidak ada bedanya. Sama-sama membahas mengenai perkara perdata dan juga perkara pidana. Nah, kalau mau kasus yang lebih jelasnya mengenai kasus perdata dan pidana, itu sekaligus menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu contoh dari kasus-kasus yang dibahas oleh pengadilan umum. Nah, contoh-contoh kasusnya yaitu permohonan ganti nama, kasus sengketa tanah,
dibahas di pengadilan umum, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Perbedaannya itu hanya di tahap dan juga di letaknya, yang satu di kabupaten dan yang satu lagi itu di provinsi. Lalu pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3, apa yang dimaksud dengan perkara perdata? Nah, perkara perdata itu ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Maksud keperdataan itu ialah dalam hubungan surat menyurat. Contohnya tadi permohonan ganti nama, akte kelahiran, tahun lahir, KTP dan juga lain-lainnya, atau kasus sengketa tanah, sertifikat tanah dan lain-lain seperti itu. Itu merupakan contoh perkara perdataan atau apa yang dimaksud dengan perkara perdata. Bagaimana tanggapannya kelompok 2, 3, dan 4? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, kita kasih hapus untuk jawaban kita sampaikan ke Oke, sedikit Bapak Abdul Alim terlebih dahulu ya. Yang namanya peradilan ini awalnya itulah ada di Mahkamah Agung. Dia akan turun ke tingkatan peradilan. Tergantung lagi permasalahannya seperti apa. Kita masuk ke ranah peradilan umum. Di situ dia membahas perdata. Yang kedua ada pidana. Kita ambil contoh pidana. Banyak macam-macam kasus pidana yang terjadi di sekitar kita ini. Nah, satu, contoh kecilnya aja, di sekolah aja, di kelas aja. Pembulian. Ya. Siapa yang suka bully? Ya, hasilnya seperti itu jangan lagi. Ya, tinggalkan itu. Nah, seandainya kamu, ya, anak ini membuli bapak, misal bapak tidak senang, bapak laporkan ke pihak yang berwajib setelah ini. Direspon pasti direspon. Katakan apa? Saya tidak suka nama baik saya dicemarkan, direndahkan. Kan begitu. Itu merupakan kasus pidana, masuk ke ranahnya pidana. Ya, banyak pembulian, pembunuhan, pencurian, masih banyak kasus-kasus yang tergabung dalam ranahnya pidana. Terus yang perdata yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, sengketa tanah, batas tanah, masalah sertifikat, usaha, masih banyak. Perdata itu perdata antara individu dengan individu seseorang. Kalau pidana itu antara individu dengan negara. Ya, pahami itu pola itu. Ya, tangkap aja pola itu. Oke? Ya, kemudian semua paham? Oke. Kepada nomor 2, silakan. Baiklah, saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4. Pertanyaan pertama akan dijawabkan oleh saya. Pertanyaan pertama itu dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah perbedaan peradilan umum dan peradilan agama. Peradilan umum itu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Sedangkan peradilan agama itu berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Nah, itu saja jawaban dari kami.
Jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh Asri. Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa hubungan Mahkamah Agung dan Peradilan Agama? Peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan. Nah, jadi peradilan agama diawasi oleh Mahkamah Agung. Kemudian baiklah, pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah boleh orang nonis menyelesaikan masalahnya di peradilan agama? Jawabannya tidak, karena peradilan agama itu mengikuti syariat sesuai dengan agama Islam dan hukum Islam. Dan peradilan agama ini dibuat hanya untuk orang Islam, jadi kurang tepat jika orang yang beragama nonis menyelesaikan masalahnya di peradilan agama. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih hapus untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan. Ya. Pada kasus pembunuhan berencana, terdakwanya adalah Ferdi Sambo dan berpangkat seorang jenderal. Termasuk ke dalam pengadilan militer tinggi. Mengapa demikian? Karena pengadilan militer tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan terdakwa prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat mayor ke atas dengan satu orang hakim di bawah dan 2 orang hakim agungan dibandingkan 1 orang militer. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Ferdi Sambo merupakan mayor jenderal yang tentunya pangkatnya ke atas, prajurit ke atas, maka termasuk ke dalam pengadilan militer tinggi. Karena terdakwanya itu Ferdi Sambo. Ya boleh. Silakan. Sedangkan Itu kan kalau yang Siapa penolong Ferdi Sambo itu sebagai penolong? apakah pengadilan untuk Ferdi Sambo dan Brigadir J dipisahkan atau disatukan? Amo aja sama Ratu aja. Iya. Militer mana dah begitu. Lihat dari terdakwa pada kasus tersebut bahwa terdakwanya adalah si Ferdi Sambo, maka yang diadili adalah terdakwa, bukan si korban. Oh. Sudah jawabannya. Anda cerdas jawabannya. Tapi dari jawaban kamu itu tidak bisa menguatkan, sehingga ada pertanyaan baru yang akan muncul. Nah, kalau misalnya terdakwa beda, ada 2 matikan itu, matikan dari pertanyaan tersebut. Ya, sekiranya yang tidak bisa menghasilkan pertanyaan yang baru. Nah, pertanyaan kita nih. Dari kasus tersebut, Brigadir J ya, korban. Harusnya Brigadir. kan ada yang terbunuh. Bukan Brigadir Siapa? Brigadir kan orang Ferdi Sambo itu yang harusnya tadi tanya. Yang Bukan membunuh siapa? Brigadir. Apakah Brigadir J dengan Ferdi Sambo itu kasus? Ya kan Sis? Harusnya Barada itu yang ditanya. dalam dari pembunuhan itu kan Bagaimana Jadi bukan Brigadir J harusnya. Nah, semuanya. Bagaimana pendapat kalian si pembunuhnya? Pembunuhan kan pembunuhan berantai. ya. Ya. Sudah direncanakan. Oh. Ya kan? Ya. Ya. Ini yang tukang suruh. Ini si pelakunya. Ya. Ini yang korbannya Antam. Nah, itu seperti apa lagi? Nah, kan bingung itu. Makanya
Hukumannya sama, buatkan ya? korban, jangan sampai menimbulkan baru, percikan yang baru itu. Ya, bisa dipahami? Oke, silakan. Bisi. Terusinan. Geser ke kalau pokoknya nampak kan kalau Bagaimana kelompok satu kan? Rambut tremor. Nah, apa guys, apa nak istirahat nak mau istirahat kan? Kan lagi tu soalan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tapi pertanyaannya mengapa militer punya pengadilan sendiri? Dan itu digabung sama pertanyaan kelompok kedua ya. Apakah militer itu hanya menangani kasus TNI atau ABRI saja? Terus kalau misalnya dia itu bukan contohnya kan? Saya julid dia dan Oi, berapa menit? Lah berapa menit? Berapa menit apa? Ya, hanya menangani kasus dari TNI atau ABRI. Coba. Kenapa begitu? Karena dalam militer kan kita menjadi pangkat. Sedangkan kalau jadi satu perlu mengadilinya di pengadilan. Sedangkan kalau di pengadilan umum tuh mereka tuh mengadili rakyat sipil biasa yang tidak memiliki pangkat di dalam militer. Terus kalau contoh dari kasus militer ini kayak kasus Ferdi Sambo sama Brigadir Ya, dari yang ujung. Kenapa dia hanya militer itu punya pengadilan sendiri? Karena kalau di militer kan kita punya dalam militer kan ada pangkatnya tersendiri. Dia harus dia di khusus di pengadilan militer. Sedangkan di kalau pengadilan umum tuh mereka hanya mengadili rakyat sipil biasa ya, tidak memiliki pangkat dalam militer. Jadi harus terpisah. Terpisah. Tanya lagi. Ada yang ini tanyakan lagi. Terus saya ingin tanya lagi, bagaimana kalau dia sudah jadi mantan TNI, dia melakukan pembunuhan, terus bagaimana? Apakah dia dimasukkan peradilan militer atau peradilan umum lagi? Untuk sanksinya itu seorang anggota militer itu bisa-bisa dicopotkan secara tidak hormat. Enggak, dia udah mantan. Oh, dari mantan. Itu masuk ke ranah Umum. dia menjadi seorang warga sipil biasa lagi, sama seperti kita. Ya, warga biasa. Tidak ada keterikatan dengan militernya lagi, dikarenakan si tersangka ataupun terduga ini sudah menjadi rakyat biasa, bukan sebagai orang lagi ya. Kan itu, oke? Ya. Kemudian kalau hukuman dari peradilan umum dengan peradilan militer itu yang apa perbedaannya? Apakah sama Pak atau beda? Apakah militer yang lebih berat atau peradilan umum yang lebih? Bapak jawab ya. Oke. Biasanya tingkatan hukumannya itu berbeda-beda. Ya, apalagi udah masuk ke ranah militer. Ya, ranah militer. Hukumannya lebih berat yang ada di militer. Salah satu keasananya dia tercatat sebagai anggota militer aktif, diberhentikan secara tidak hormat. Diberhentikan secara tidak hormat oleh militer. Tergantung apa dia tadi. Misal dia sebagai TNI aktif ataupun polisi aktif, ketika dia terkena suatu masalah, entah itu pembunuhan, entah itu pencurian, maka sanksinya akan ditentukan di dalam suatu persidangan militer sesuai dengan kepangkatannya tadi. Ya. Apakah itu cuman pangkatnya aja diturunin atau juga disenjarai?
Militer itu dia punya penjara tersendiri. Ya. Dia punya penjara tersendiri. Penjaranya militer udah dijerumuskan di penjara. Selanjutnya dia diberhentikan secara tidak hormat dari statusnya keanggotaan sebagai militer tadi. Terkait dengan apa dia tadi? Polisi kah dia? TNI kah dia? Ya, sesuai dengan pangkat ataupun kepangkatannya. Apakah dia prajurit? Apakah dia lebih tinggi? Sampailah ke statusnya jenderal. Banyak itu pangkatnya. Oke? Ya. Masih ada? Ya, silakan. Kelompok 4. Apakah pertanyaan dari kelompok 1? Apakah usaha yang selain milik negara seperti pedagang kaki lima juga diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara? Untuk perkara masalah PKL dapat dilaporkan perbuatannya tersebut kepada penyidik pegawai negeri sipil yang dimiliki pemerintah daerah tersebut sesuai dengan peraturan provinsinya. Pedagang kaki lima tersebut akan diadili dalam persidangan tidak pidana ringan Tipiring yang dibawahi Mahkamah Agung. Jadi bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oh, jadi maksudnya di peradilan umum. Masuknya kemana? Oh, investigasinya dapat tidak masuk dalam di sini. Tergantung kasusnya. Kalau kayak PKL gitu, kalau kayak pedagang kaki lima contohnya, kalau dia menghalangi trotoar, jalan gitu kan, itu bertolak belakang sama peraturan provinsi, maka akan disidik oleh pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan provinsi daerah tersebut. Tergantung tindak pidananya apa dulu. Berarti kalau misalnya pedagang kaki lima tuh diadilinya dekat di peradilan tata usaha itu atau di peradilan umum? Itu aja masuk ke umum atau bukan? Ya, ini masuk umum atau di masuk Tidak kedua-duanya. Kan tadi mau seolah-olah peradilan lain. Emang ada gambaran pedagang kaki lima dengan karena dekat biola di yang lain direndah. Kita aja dulu. Itu dalam Iya, itu tergantung perkaranya apa gitu, Nak. Tidak dua-duanya. Kan dia termasuk dalam tindak pidana ringan. Lalu Yang adilinya nanti Mahkamah Agung. Kalau misalnya pedagang swasta kayak di toko-toko bukan di kaki lima? kan tidak kena kasus, kenapa diadili? Kalau misalnya kena kasus itu kenapa diadili di tata usaha atau di Kasusnya aku dulu. Nggak ada bersangkut pautan sama kepemerintahan, dia nggak dimasukkan ke badan tata usaha. Kalau misalnya contohnya kayak universitas swasta yang bermasalah misalnya rektornya kan masih ada hubungan dengan Kementerian Pendidikan, itu baru diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Itu kalau tidak ada sangkut pautnya dengan usaha negara seperti kementerian gitu, tidak diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Oke, tadi kan juga menyinggung terkait dengan kasus-kasus yang terdapat di pengadilan tata usaha negara. Salah satunya pemilihan kepala daerah. Iya, bukan. Menyinggung itu Pak, kalau misalnya kayak universitas swasta kan bukan milik pemerintah, tapi Ya. kan kalau yang bermasalah rektornya kan bersangkut pautan dengan Kementerian Pendidikan. Jadi ya bisa dimasukkan ke dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Oke, kita kasih aplaus untuk Bang Muhammad. Baik, ya anak-anak sekalian, baik untuk presentasi materi kita pada hari ini cukup menarik. Ya,
Bapak ingin salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil materi kita nanti ya. Tetapi terlebih dahulu Bapak ingin menayangkan suatu video lagi untuk kalian tonton. Di sini di tangan Bapak ini ada yang namanya lembar kerja peserta didik. Masing-masing kalian akan mendapatkan LKPD tersebut untuk diisi sebagai penilaian post test. Ya. Baik. Baiklah, anak-anak sekalian, ternyata videonya lagi bermasalah nih namanya. Bapak akan bagikan aliran videonya. Ini berapa nih? 2. Dia bukan dulu. Dia bukan dia. Ingat Pak. Sembilan 8. Yang ada di video. Tidak, itu video yang Ini berapa? Pas. Berapa? Seharusnya cukup. Oke. Kelompok yang terakhir. Ini. Sudah. Untuk materi kita hari ini, Bapak ingin ada salah satu yang menyimpulkan terkait dengan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Untuk ini Bapak ingin ke apa nih? Yang kelompok satu ini. Kan, kuat. Bulan, silakan. Ya, silakan. Di depan. Silakan untuk menyimpulkan. Oke. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi, yaitu mengenai sistem peradilan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita pelajari tadi, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem peradilan umum, yang kedua yaitu sistem pengadilan agama, dan yang ketiga yaitu sistem pengadilan militer, dan yang keempat yaitu sistem pengadilan tata usaha negara. Nah, kita bahas dari sistem pengadilan umum. Sistem pengadilan umum ini membahas tentang kasus perkara perdata dan pidana untuk warga negara sipil atau rakyat biasa atau rakyat pada umumnya. Nah, pengadilan umum ini sendiri terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu yang pertama itu pengadilan negeri, di mana pengadilan negeri ini terletak di kabupaten atau kota, dan yang pada tingkat yang kedua yaitu pengadilan tinggi, yaitu pengadilan umum yang terletak di ibu kota provinsi. Dan yang kedua yaitu pengadilan agama. Pengadilan agama ini membahas kasus-kasus yang merujuk pada hal-hal keagamaan dan terkhusus pada umat Islam seperti perceraian, lalu
TNI. Jadi Polri dan juga TNI itu memiliki peradilan sendiri, dia digabungkan dengan peradilan umum, melainkan memiliki peradilan militer sendiri. Dan peradilan militer ini terbagi menjadi atau berdasarkan kepada pangkat dari Polri atau TNI tersebut, apakah pangkatnya seorang jenderal, kapten atau prajurit biasa, dan hukuman yang diberikan kepada orang atau aparat negara yang melanggar peraturan tersebut itu juga tergantung kepada pangkatnya. Itu tadi mengenai peradilan militer. Dan yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini membahas tentang peradilan mengenai usaha-usaha negara. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara itu juga memiliki peradilan sendiri, yaitu pada bidang peradilan tata usaha negara. Mungkin ini adalah dapat saya simpulkan dari materi sistem peradilan yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik, Pak Mentama, terkait dengan materi kita hari ini tentang sistem peradilan yang ada di Indonesia. Ya, sistem peradilan itu bermuara daripada Mahkamah Agung. Ya, peradilannya yang ada di Indonesia itu muaranya dari Mahkamah Agung. Nah, Pak, bedanya dengan Mahkamah Konstitusi seperti apa, Pak? Saya bisa jawab. Apa bedanya? Mahkamah Konstitusi ini dia juga sejenis lembaga peradilan, tetapi dia mempunyai tugas khusus. Contoh, Mahkamah Konstitusi ini dia menyelesaikan suatu perkara, masalah sengketa pemilu, selisih pemilu, dia selesaikan itu. Perilaku hakim itu di Mahkamah Konstitusi. Hakimnya tadi peradilan. Kode etiknya yang terjaga, ya itu bedanya. Tetapi yang kita bahas ini adalah Mahkamah Agungnya, induknya daripada sistem peradilan yang ada di Indonesia. Ini kan tadi kan sudah disampaikan, sudah disimpulkan oleh teman kalian. Peradilan di Indonesia itu macam-macam. Ada peradilan umum, peradilan PTU, PTUN. Dan apa lagi? Ada namanya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Kan dengan harapannya dengan kita mempelajari jenis-jenis peradilan ini, jangan salah anggap nanti, oh ada suatu masalah dilemparkan di situ semua muaranya. Tidak. Otomatis kita sudah paham dan mengerti dengan cara kita mempelajari yang seperti ini. Seorang anggota polisi, seorang anggota TNI, ketika terjadi suatu masalah, maka dia akan diadili di ini tempatnya, ini rumahnya. Contohnya, kalau seandainya kita masyarakat sipil, muaranya mana? Ketika ada suatu permasalahan, ini ketahui terlebih dahulu apa jenis permasalahannya, apa jenis kasusnya. Ya, paham ya? Baik, untuk proses pembelajaran kita hari ini saya ikutan sampai di sini. Ya, untuk lebih hikmatnya, ya, agar apa yang kita pelajari tadi bisa terserap semua. Alangkah hendaknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ketua ataupun wakil ataupun yang mewakili silakan diri. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, silakan siapkan. Bersedia. Beri salam pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.